Jadi ujian proposal terakhir gue tuh November tanggal 3 gue. Terus 49 menit ya kan ya hasil recordingnya. Terus ya ini semua. Berarti nggak usah dimasukin. Gak apa-apa, Ben. Biar aja gini. Ya, alright, every seat. Dah. Ini. Aku coba sih. Kasih Pak. Ya halo semuanya, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya kan ya Adrian. Nah jadi sekarang ini udah lagi tengah malam ya guys ya. Aku juga harus pelanin suara juga ya buat bikin konten ini. Jadi video kali ini tuh bakal di luar dari Project Vario ya. Pokoknya kita nggak main motor-motoran dulu ya. Jadi kita coba hal yang berbeda aja. Aku mau bikin vlog tentang skripsi. Nah jadi kan aku sempat bilang tuh dari kemarin tuh ya, ada di video terakhir aku bahas tentang yang aku nanya info locker itu kan aku nggak ikut wisuda tuh karena aku belum selesai masalah ini ya, skripsi ya Desember lalu tahun 2023 kemarin. Jadi sekarang itu ya aku lagi ngejar buat periode kedua untuk ini skripsiku. Sekarang tuh udah tanggal 24 April tahun 2024. Bisa dibilang ada batasan waktu lagi ya. Aku nggak tahu berapa lama, tapi ya kata temanku sih ya sampai pertengahan Mei ya untuk ikut ataupun ngejar sidang skripsi yang periode kedua ini. Jadi ya balik lagi sini, ini juga skripsiku masih banyak yang kosong juga kan ya. Aku masih di setengah proses sih bisa dibilang ya. Jadi udah setengah-setengah juga udah kerjain bab 4. Terus juga bab 5-nya juga ya, lagi setengah-setengah juga gitu ya. Jadi ya video kali ini aku mau ngajakin kalian gimana sih prosesnya aku ngerjain ya. Jadi ya kalian bisa lihat aja aku dari awal aku ngerjain ini ya, dari hari ini juga ya sampai udah selesai sidang. Udah, jadi tambah lama lagi ya. Aku langsung tunjukin aja ya hasil pengerjaanku gimana sih prosesnya ya. Tapi ya beberapa informasi yang aku tunjukin ataupun teks-teks yang ada di skripsiku aku juga bakal blur ya, karena ya balik lagi nih ke privasiku juga ya. Karena aku nggak mau tiba-tiba ya aku udah upload ini di jurnal Sinta atau apa, tiba-tiba kalian malah ya korek-korek gitu kan ya, ini ku skripsiku gitu. Jadi ya aku nggak mau ambil resiko itu juga ya. Jadi ya sorry ya kalau misalkan aku ada ngeblur ya. Ya jadi gini ya guys ya, sekarang aku lagi coba nge-push juga ya. Di sini aku ada tripod yang tadi aku pakai, terus di sini juga laptop ya, MacBook yang udah versi lama banget nih. Ini jadi patokan aja sih, buku pedoman, panduan penulisan skripsi, sama ya proposalku yang udah di ACC sih, sama proposal yang udah fix sih. Jadi aku rekap ulang pokoknya, terus aku ngeliatin lah apa aja sih yang aku harus koreksi ulang. Oh iya, terus sedikit tips juga ya aku kasih tahu ya nih buat kalian ya. Walaupun aku orang yang belum susah sama sekali ngerjain skripsinya itu sampai sekarang selesai ya, tapi kalian saranku cari referensi ya. Jadi aku kan referensinya nih semua ya. Ini aku ada beberapa referensi aku temuin di sini sama di perpustakaan kampusku di Undiknas nih. Jadi ya pas aku udah dapat referensi cara pengerjaannya gimana, formatnya udah aku tentuin, ya aku tinggal kerjain aja sih guys. Nah ini kan makanya proposal penelitian nih ya udah lengkap nih ya, udah selesai. Ini kan aku kerjain ya, tinggal kerjain skripsi aja nih, tuh kan. Jadi ya terakhir progresnya aku tuh November itu masalah ngurusin proposal penelitian. Aku sibuk wawancara pokoknya tuh. Sampai sekarang aku belum olah datanya gitu ya. Terus itu di sini pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ya ada banyak juga kan. Pokoknya aku pakai teori difusi inovasi ya. Jadi kayak gimana sih cara pihak ataupun seseorang nentuin gitu kan ya ide terbaru yang mereka yang bisa dibilang jadi inovasi ya. Dan itu tuh sebagai alat ukur aja dari teori difusi inovasi, apakah itu metode terbaru yang mereka terapkan atau inovasi yang mereka terapkan itu bisa menentukan kesuksesan dari perusahaan yang mereka atau tidak gitu. Jadi ya aku sih pakainya gitu sih, ada informan pendukung sama informan utama. Jadi ya informan dari toko aja sebagai informan utama kan ya, sama masyarakat umum nih. Jadi masyarakat umumnya ini informan pendukung gitu. Jadi kalau aku bilang tuh kelasnya tuh teori visi inovasi itu kayak timbangan gitu guys ya. Jadi ya aku nggak bisa hanya nanya dari pihak toko hijau aja, aku harus tanya dari masyarakatnya juga. Jadi kan kalau misalkan mereka bilang sukses, siapa tahu masyarakat dibilang kalau nggak sukses kan ya. Jadi ya gitu caranya kalau di teorinya aku ya di visi inovasi ya. Nah terus kan aku udah bilang juga kan ya aku lagi setengah-setengah ya ngerjainnya ya. Jadi ya ini kan ini baru bab 3 ya guys ya. Kalau skripsi mah ya repotnya gitu sih, kalian butuh waktu setahun lah paling minim ya. Ini kan proposal penelitian tuh kalian lihat tuh. Nah ini aku baru ngerjain tuh. Ya udah fix ya sampai 59 halaman. Nah ini mah di bawahnya lagi nih aku tunjukin ya. Ini baru skripsinya. Wah ini. Aku lagi ngerjain nih. Dan ini juga beda ya covernya ya. Dan aku masih setengah ngerjainnya juga ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan ya belum fix juga. Nah terus aku tuh sekarang lagi fokus buat ngerjain bab 5 guys ya. Itu tinggal ngolah data aja ya. Aku udah ngumpulin data semua. Terus aku udah dapet nih. Cuman ya masalahnya tuh ya waktunya itu buat ngolah data. Jadi ya anggapan kalian satu informan ya, apalagi informan utama ya. Kalau informan pendukung kan aku udah siapin 10 pertanyaan gitu ya. Kalau kalian mau bikin film tuh kayak bikin narasi gitu loh, kayak bikin dialog drama lah pokoknya. Jadi kayak inovasi merupakan ini seorang informan dari toko hijau
menjelaskan ini bahwa ini gitu. Dia menyatakan bahwa titik 2 gitu langsung tulis gitu. Jadi kayak aku harus jelasin nih. Jadi setiap pertanyaan ini harus setiap orang yang ngomong itu kalian harus olah datanya gitu. Itu repotnya kalau masalah ngurusin informan utama ya. Cuman ya kalau masalah informan pendukung ya tinggal gini-gini aja mah. Contoh ya aku tunjukin ya. Jadi kayak inovasi nih dari teoriku ya. Ini kan pakai inovasi ini. Inovasi merupakan suatu ini gitu kan ya dijelasin dulu kan. Ya memang aku gak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi dari semua referensi skripsi yang aku lihat sama apalagi yang aku cari di perpustakaan Undiknas itu memang kayak gini nih yang pakai teori kayak gini. Harus dijelasin dulu tapi ya belum dicek sama dosen ya. Ini aku blur namanya ya. Nih sebagai brand ambassador yang mengatakan bahwa titik 2. Nah ini apa yang dia omongin tuh aku harus jelasin guys. Jadi aku nggak bisa sembarangan bikin kalimat sendiri gitu loh. Pokoknya kalian harus dengerin semua rekaman ya. Jadi rekaman ulang wawancara terus tuh ketik. Jadi kayak kalian harus mendalami, harus denger ulang maksudnya yang diomongin sama informan ini tuh gimana sih. Baru habis itu masukin ke ini ya kalimatnya. Aku masih kosong nih di sini masih ngeblank dan aku harus dengerin ulang rekamannya. Jadi ya ada cukup banyak ya kalau aku tunjukin nih. Jadi ujian proposal terakhir itu November tanggal 3 gue. Terus 49 menit ya kan ya hasil recordingnya. Terus ya ini semua wawancara nih. Semua wawancara dengan informan nih pokoknya nih. Rekaman ini, jadi ya aku harus ngolah ini semua dan ini informan pendukung sama informan utama ya serepot inilah pokoknya lah. Makanya kalau mau ujian skripsi ya bisa dibilang kalian harus atur waktu dengan baik ya, karena ya baik lagi sih ke orang masing-masing ya. Aku kan juga banyak kegiatan juga, jadi agak susah lah untuk ngatur waktu sampean ya kelewatan periode 1. Cuman ya aku harus bisa coba lah untuk periode sekarang yang periode kedua ya, kejar sampai ya lulus wisuda. Yaudah, ini karena juga masih banyak yang kosong nih kan ya. Terus sudah tengah malam nih guys ya. Aku palingan harus ngerjain nih sampai baterai laptopnya habis ya. Palingan ya jam 3 pagi lah. Nanti aku bakal lanjutin lagi lah. Pokoknya ini kalau misalkan udah habis, aku charge terus aku tidur, ya bangun lagi nih. Jadi aku ada janji juga nih sama temanku buat ketemuan di perpustakaan kampus. Terus ya kita lanjut lah kerjaan ini sampai jam 4 sore lah. Biar bisa di-push juga, habis itu biar bisa ikut sidang skripsi. Yaudah, tanpa lama-lama lagi, aku langsung percepat aja. Oke guys, jadi udah selesai juga kan ya, baru satu informan ya ini ya. Aku jujur agak capek juga ya, karena ini udah jam 3, setengah 4 sih lebih tepatnya sekarang ya. Karena ini udah waktu juga ya, aku juga capek dan sangat ngantuk, ya aku istirahat dulu lah. Dan ini palingan aku charge dulu lah laptop, habis itu nanti kita bakal lanjut lagi nanti pagi ya, oke? 346 menit kemudian. Ini karena udah jam ya, udah aku lagi ngejar waktu nih kan ya sekarang ya, karena tidur ya terlalu nyenyak. Aku lebih prefer biasanya makannya cepat ya, cepat, habis itu ya enak juga ditelan, jadi nggak pakai kunyah-kunyah acara lama-lama kayak gitu ya. Karena juga biasanya aku mesen Gojek ataupun ini keluar gitu beli makan, itu butuh waktu yang sangat lama kan ya guys ya. Jadi ya ini sedikit tips aja dari aku ya. Biasanya kalau mau makan cepat atau enak juga ya, aku sih dulu diet ya pakai ini ya. Jadi ada oatmeal di sebelahku nih ya, sama ada energen ya. Jadi ada energen sama ada oatmeal. Aku biasanya gini metode aku ya. Kalau aku cuma tinggal isi ini ya, energen ya cukup banyak, ya kan segini deh nih ya, lumayan banyak nih ya. Terus aku tinggal tambahin sama energen, paling antara 2 atau 1 saset, tergantung berapa banyak takaran yang kalian kasih ya. Tapi kalau misalkan oatmeal kalian cukup banyak, ya kayak aku nih ya, biasanya aku isi 2 nih. Karena kan kenapa aku nggak pakai susu ya kalau misalkan makan oatmeal ya, balik lagi karena boros nggak kalau aku lihat. Biasanya aku dari lihat susu-susu itu ya kayak yang gede gitu, kayak 1, berapa liter lah itu lah, aku lupa lah, yang kayak kotak-kotak itu lah, itu tuh mahal harganya. Jadinya aku lebih prefer pakai energen aja. Terus ya habis udah diisiin pakai energen ya, aku tinggal ambil sendok, terus aku ratain dah semua serbu-serbunya. Jadi setelah aku ratain semua serbu-serbunya, baru aku isi air panas. Setelah isi air panas, aku baru kayak lakuin aktivitas lain aja dulu, prepare siapin gitu minum atau kayak botol minum ke kemana gitu. Dan ini rutin ya, setiap kali aku mau berangkat kerja itu juga aku rutinnya sama. Jadi aku makannya kayak gini. Kalau enggak ya biasanya sih aku makan mie gitu kan ya, makan Indomie atau ya mie sedap gitu. Terus itu udah deh, pokoknya simpel aja. Kalian nggak
nggak usah yang namanya makan besar-besaran lah, yang penting perut tuh keisi guys, gitu aja sih. Ini udah rata, langsung tinggal diisi air panas aja. Air panas di sini ya aku ya. Nah ini kan biasanya kalau udah isi air panas kan gini ya, jadi agak gini kan ya, nggak rata. Kalian tinggal tenggelamin aja ini ya. Kalau misalkan masih kurang apa sih, masih kelihatan kering atau gimana ya, kayak tumbuk itu loh, kelihatannya kayak mashed potato gitu, tambahin lagi air ya. Nih, aku tambahin lagi ya. Ini kan udah berkuah-kuah gini ya. Terus ini ada, ya kan, kalian lihat tuh reaksinya, bergelombung-gelombung ini loh pokoknya tuh. Ya, jadi ya tinggal diratain aja gini. Pokoknya jangan sampai ada celah-celah. Kalau misalkan kalian biarin ini kering ya, dia tuh bisa sisa mentahannya ya, oatmealnya tuh bakal masih ada di dalam. Jadi ya saranku kalian tumbuk-tumbuk aja coba dulu nih. Nah setelah udah ini kalian aduk rata gini ya, kalian tinggal diamin aja dulu selama berapa lama. Ya jadi gini guys penampilannya ya, kalau udah kalian makan oatmeal tapi campur energen ya, dia mirip kayak bubur ya, lebih ke bubur yang ada rasa dia jadi ya. Cuman ya enak sih kalau aku bilang ya. Tergantung flavornya yang kalian ambil ya, rasanya dari sasetnya itu. Kalau aku kan ambilnya yang ini ya, aku ambilnya rasa vanilla kan ya. Jadi kalau misalkan rasa vanilla ya vanilla gitu. Ya rata lah pokoknya. Ada gula memang, iya aku tahu ada gula. Tapi setidaknya kalau kalian makan itu ya ada oatmeal ya. Jadi ya apa, oatmeal kan ada kandungan seratnya juga. Jadi ya aman lah, kalian sama-sama ini seimbang itu. Oke guys, jadi udah selesai prepare ini kan ya. Aku udah pakai kemeja, jeans sama sepatu yang aku udah gak pernah pakai sejak 3 bulan lalu gitu kan ya. Jadi ya kita tambah lama-lama lagi langsung ke perpustakaan kampus Undiknas aja ya, buat ngerjain skripsi. Ya ini guys, sekarang lagi di perpustakaan kampus nih kan ya, lagi bareng sama Yeri nih, temen gue. Ini udah kerjain dari jam 12:30. Sekarang udah jam berapa sih? Iya, 2:29. Ini satu sub jawaban ya dari inovasi ini makan waktu buat aku kerjain 45 menit. Juga aku udah lihat referensi juga di sini. Ya pokoknya ini bakal di-push ya terus ya sampai besok. Terus ya ini kan sekarang ada Rabu ya. Palingan hari Kamis Jumat aku bakal push lagi nih. Apalagi nanti pas pulang balik ke rumah ya dorong lagi lah. Biar bisa kelar juga nih kan ya. Habis itu udah deh masuk sidang aja. Teoretis ya. Teoretis juga ya. Oh iya, Oh, terus 14, itu 12. Buku inovasi kamu pakai ya? Iya. Nah, kita langsung ya ke metode udah aman ya. Informan ada berapa? Informan saya dapatnya 5 untuk utama Miss, terus pendukungnya ada 12. Wawancara. Nggak semua kan kamu masukkan dalam penelitian. Bagaimana caranya? Ada tahap berikutnya namanya reduce data. Namanya juga reduce, ini reduce kan, ya mengurangi kan gitu ya kalau secara artian. Artinya ketika misalnya kamu udah kumpulin itu data, kamu pilih lagi contoh hasil wawancara dari 12 informan kamu misalnya. Ternyata ada 5 atau 6 yang sama. Udah perwakilan aja satu. Apa gitu. Saya jelasin di tabel berikutnya Mas Admis. Di bawah setelah ini. Di belakang. Lagi. Nah itu yang calculator harus masuk di justru di hasil penelitian. Karena itu observasimu. Yang Ini udah masuk kan? Ada yang masuk di hasil penelitian nggak? iya, Kan yang ada kan? tadi kan 5.2. Nggak apa-apa. Berarti nggak usah dimasukin. Nggak apa-apa ya. Biar aja gini. Ya, alright, every seat. Oke guys, jadi sekarang udah hari Rabu ya, tanggal 15 Mei 2024.
Nah, jadi ini udah aku revisi ya. Kemarin itu kan aku ini ya ada sempat revisi untuk skripsi ya hari Seninnya, dan itu kayak bisa dibilang ya dikit banget ya revisinya. Cuman yang sekarang jadi masalah itu sebenarnya sih udah selesai ya. Udah selesai semua, hampir semua selesai revisinya. Cuman yang belum itu masalah daftar pustakanya aja sih guys. Ini dicoretin kan kayak ini aku pakai teori difusi inovasi yang asli dari Rogers, kayak file aku punya gitu. Cuman dosenku bilang itu pakai yang terbaru, jadi nggak kayak bisa dibilang ya 10 tahun lah lakunya gitu loh. Jadi dari paling lama tuh 2013 filenya, terus akhirnya udah ada beberapa perubahan kan yang aku lakuin ya. Ya setelah aku udah akalin ini ya pakai file baru ya, ini sih juga aku disuruh isi. Jadi kayak misalkan katanya untuk buku itu pakai misalkan CV alpha beta, ini kan yang namanya CV alpha beta tuh di mana gitu kan ya. Terus aku udah nemuin juga nih kotaknya di mana. Ini kan di Bandung ya. Ya habis itu ini juga dikasih tahu harus pakai garis kalau misalkan ada dua buku yang sama. Pokoknya dibenerin ini aja. Cuman ini bakal masuk ke perpustakaan ya. Jadi kayak skripsi, jurnal, artikel itu tuh template-nya tuh nggak kayak gini daftar pustakanya. Jadi aku cek di perpustakaan kampus ya, itu tuh dia terpisah guys. Jadi itu ada seksinya sendiri. Aku pencet enter nih karena aku pisahin. Jadi kayak ini semua satu-satu nih aku cari tahu informasi lengkapnya. Jadi misalkan nih ya aku pakai Mendeley ya. Nah nih, jadi aku pakai gini nih. Ini kan dari skripsi ya, dan aku punya nih filenya ya, file skripsinya. Cuman yang misalkan kurang itu informasi tempatnya. Misalkan ini kan universitasnya nih dari ini Institut Agama Islam Negeri atau IAIN nih kan ya. Nah jadi aku pas sudah gitu ya tinggal cari Google Maps aja. Pokoknya liatin logonya aja sih kayak ini ya. Misalkan aku buka nih, tuh dia logonya kelihatan ya. Jadi kayak pas sudah gitu aku nyesuaiin. Pokoknya aku harus bener-bener tepat lah guys nyarinya, serius. Terus aku cari-cari ini kayaknya ini deh. Ya Ponorogo tuh di mana ya? Coba ya, aku tulisin di mana ya Ponorogo. Misalkan Ponorogo. Soalnya itu satu doang. Kemarin aku juga cariin. Oke, dia di Jawa bagian timur ya, berarti. Nah, nanti kalau udah gitu aku tinggal koreksi aja sih. Jadi kayak ini di mana gitu kan ya. Karena strukturnya agak beda ya. Dia kalau misalkan buku dia kan dari depan ya, dia titik 2. Kalau ini dia strip. Aku tulis sih, misalkan dari entah kalau nggak salah aku tulis Ponorogo atau Jawa Timur gitu. Ya intinya gitulah. Nah habis itu lagi satu nih, ya buset dari tadi lagi satu terus sih. Ini dari dospemku masukkan. Katanya kalau misalkan ini nggak mau update sama sekali ya, jadi kayak nggak bisa disahkan atau gimana. Kemungkinan itu karena dari pihak perpustakaan kampus. Jadi karena katanya sih aku belum ngumpulin hasil proposal penelitianku yang fix. Jadi kan itu udah bener-bener udah selesai ya. Kayak dari bulan Desember kemarin ya, nggak ada perubahan, nggak ada apa, kayak udah fix total. Cuman aku belum ngumpulin hard copy-nya. Jadi kayak ada kemungkinan itu yang jadi masalah kenapa ini nggak bisa jalan-jalan sama sekali statusku. Cuman aku tanya temanku itu dah yang bilang nyuruh upload ulang aja karena dia nggak ada kumpul berkas proposal penelitian sama sekali ke perpustakaan. Jadi kayak ini jalan guys, statusnya dia gitu maksudnya di sini. Makanya aku mikir kayak apa mungkin berapa orang memang error gitu kan ya. Sekarang aku bakal coba koreksi dulu ini ya. Sekarang udah jam 9 kurang ya, dan aku juga ngejar waktu nih sampai jam 1.30 harus ke kampus juga ketemu untuk bimbingan lagi nih sama dospemku. Habis itu udah sih. Kalau misalkan udah lengkap dan udah bener menurut dospemku, aku langsung tinggal minta tanda tangan aja, kejar tanda tangan ke tukang printer, print proposal penelitianku yang fix sama cover jilid. Jadi tinggal langsung kasih ke perpustakaan. Habis itu udah kejar tanda tangan. Ya minta tanda tangan dekan sama KPS yang Ilkom yang baru, katanya ada perubahan struktur ya dari tanda tangan juga. Nah habis itu udah deh daftar buat sidang. Seharusnya sih bisa ya. Aku harus ngumpulin file skripsiku juga nih. Aku terus transport ke Jurnal Sinta. Pokoknya nanti ada lah. Ini edisi kebut-kebutan lah guys, beneran. Daftar aku Kamis itu bisa dibilang biar bisa ikut sidang itu paling lambat ya, nggak tahu ya, Kamis lah pokoknya aku harus daftar nih. Karena kalau aku berdaftar di hari yang bersamaan kayak hari Jumat terus habis itu minta sidang hari Jumat, itu nggak bakal bisa. Karena proses paling lambat sih ya 1 hari sih katanya ya. 1 hari ya katanya ya. Cuman ya nggak tahu lah. Ya gitu aja sih. Ya udah, aku bakal pause aja dulu ya. Ini masih ada cukup banyak nih yang harus dikoreksi. Pokoknya aku ngecek ini semua satu-satu nih.
Ini oke masih. Kasih Pak. Ya guys, jadi aku mau info aja, sekarang udah hari Kamis ya, dan ini sedikit update juga. Dari kejadian tadi pagi itu sampai siang, pokoknya sibuknya itu aku nyari tanda tangan sama aku benerin untuk skripsiku di bagian pengesahan. Habis itu, bukan pengesahan sih, persetujuan. Nah tuh dia, persetujuan sama cover. Jadi kayak, pokoknya tuh ada banyak yang aku benerin lah, kayak kata pengantar dan lain-lain. Terus akhirnya, udah, nih aku tunjukin nih. Set! Weh. Udah ditandain nih kan ya sama dosen pembimbingku kan, ACC untuk ujian skripsi. Tuh, dibilang good luck juga guys. Ini kan ya, udah bujukin ya. Habis itu juga udah nih kan ya. Aku juga udah berpernyataan nih kan ya, udah ada materai, ini kan ya udah ngasih tahu buat skripsiku itu nggak ada KW-KW-nya lah. Pokoknya ini original dan itu kayak bisa dibilang belum diteliti sama sekali ya. Terus habis itu juga udah untuk masalah ini juga udah clear ya. Sekarang aku tuh maunya daftar nih guys. Nah, jadi kalau masalah pendaftaran itu bisa dibilang ada banyak nyiapin inilah berkas lah. Contohnya kayak sertifikat, habis itu aku harus isi KTM, habis itu aku harus isi berkas skripsi yang mentahan yang asli gitu kan ya. Ya jadi gini guys, untuk pengumpulan lampiran dokumennya apa aja yang aku perlu ya, apalagi kalau di Undikmas ya. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh aku harus kumpulin KTM, CV, ijazah, sertifikat ini banyak kan ya. Sertifikat seminar itu juga pokoknya harus ada 10 poin. Jadi itu hitungannya pokoknya kayak seminar internasional tuh hitungannya 3, terus habis itu seminar nasional 2, seterusnya jadi gitu sampai poinnya 10. Ikutin batas minimumnya. Sertifikat TOEFL, bukti pembayaran aku ini untuk sidang skripsi ya, habis itu ada artikel jurnal skripsi sama bukti uji plagiasi, dan itu semua udah aku masukin di sini tuh kan. Udah aku kumpulin, udah dikasih surat tugas untuk ujian skripsi kan. Lumayan juga kan ya waktunya, bisa dibilang sangat terbatas, apalagi sekarang udah jam 4.55 ya. Sorry banget nih, aku juga lupa bilang nih kalau aku tuh ketiduran. Aku sekarang lagi siap-siapin aja buat PPT nih ya. Nah ini lanjutin juga nih yang hilang nih ya. Aku pakai Canva ya, editnya jadi biar lebih cepet. Jadi kalau kalian bisa lihat nih kan ya, masih lagi ini ubah sedikit data, habis itu udah masukin bab 4, bab 5, baru habis itu langsung untuk siap-siap sidang aja. Jadi aku tinggal prepare aja, ntar pakai alma mater, habis itu udah. Yaudah, untuk videonya aku akhirin sampai di sini aja ya. Nanti part berikutnya aku bakal upload di video berikutnya aja ya, untuk masalah ikut sidang. Jadi hari ini juga kan ya, dan ini juga udah jam segini, aku juga harus cepet-cepet ya biar bisa kelar untuk masalah PPT. Habis itu udah sip, itu aja ya, sampai sini aja videonya. Semoga kalian enjoy kontennya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye bye.